Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul 118 yang dirilis pada Maret 2019, di mana film ini menceritakan tentang seorang jurnalis investigasi yang mendapatkan mimpi yang sama berulang-ulang tentang pembunuhan seorang gadis. Dan ketika ia mencari tahu tentang mimpi tersebut, sang jurnalis justru mengungkap praktek kejahatan yang terorganisir. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan sebuah mimpi di mana seorang wanita dibunuh, lalu sebuah mobil dibuang ke sebuah danau. Dan pria yang mengalami mimpi tersebut bernama Gautam, seorang jurnalis investigasi. Dan hari itu Gautam sedang menginap di sebuah resort di kamar nomor 118. Lalu scene pun berlanjut ke 6 bulan setelahnya, ketika Gautam sedang melakukan kegiatan off-road di tengah hutan. Ia pun melihat beberapa mobil ambulans emergensi lewat di sana, padahal tidak ada keadaan emergensi di daerah tersebut. Karena curiga, Gautam pun mengikuti ambulansnya hingga ke suatu tempat, di mana terlihat ambulans yang ia ikuti ternyata membawa tumpukan uang yang akan didistribusikan ke semua daerah pemilihan anggota legislatif. Gautam pun langsung menelpon atasannya dan memberitahukan jika ia akan mendapatkan berita besar. Lalu ia pun mengirim lokasi dan meminta atasannya untuk membawa polisi ke lokasi tersebut. Kedatangan Gautam diketahui oleh pemimpin dari kelompok tersebut, yaitu seorang adik dari seorang menteri. Anak buah dari adik menteri itu pun langsung menyerang Gautam. Tetapi Gautam justru menghajar mereka semua sambil merekam kejadian tersebut dengan kameranya. Setelah kejadian itu, saluran berita tempat Gautam bekerja menjadi trending. Dan atasan Gautam pun merayakan keberhasilan mereka di sebuah resort yang sama 6 bulan yang lalu. Dan acara itu pun dihadiri oleh teman Gautam, seorang inspektur polisi. Setelah acara selesai, Gautam kembali menginap di kamar yang sama seperti 6 bulan yang lalu. Dan saat itulah ia kembali mendapat mimpi yang sama, di mana seorang gadis dibunuh dan sebuah mobil dibuang ke danau. Dan mimpi itu membuatnya sangat gelisah. Dan esok harinya saat Gautam sedang bersiap-siap pulang, ia pun merasa ada yang aneh dengan kamar tersebut, di mana ruangan itu terlihat sama dengan ruangan ketika gadis di dalam mimpinya dibunuh. Dalam perjalanan pulang, Gautam menceritakan mimpinya tersebut kepada temannya Ramesh. Dan ia pun mengatakan jika ia pernah mendapatkan mimpi yang sama 6 bulan yang lalu di tempat dan kamar yang sama, yaitu kamar nomor 118. Gautam pun mulai penasaran tentang arti mimpi tersebut. Gautam memiliki seorang kekasih bernama Mega, dan mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Lalu suatu hari saat Gautam sedang di mobil, anak buah menteri mengejar mobil Gautam dengan truk dan ingin menabraknya. Tetapi Gautam berhasil menghindari truk tersebut hingga ke pinggiran kota. Akan tetapi hal itu justru membawanya ke sebuah danau yang terlihat sangat mirip dengan danau di dalam mimpinya tempat mereka membuang mobil. Demi mencari tahu kebenaran mimpinya, Gautam pun melompat ke dalam danau. Dan benar saja, ia pun melihat sebuah mobil yang tenggelam di dasar danau. Gautam langsung pergi ke kantor dan memberitahukan penemuannya itu kepada Ramesh. Gautam menjadi yakin jika gadis di dalam mimpinya itu memang ada. Dan mereka bisa memastikan hal itu jika mereka mengangkat dan memeriksa mobil tersebut. Gautam lalu meminta bantuan temannya seorang polisi, dan mereka pun pergi ke danau, lalu mengeluarkan mobil tersebut dari danau.
Kemudian terlihat seorang pria yang terlihat panik dengan berita penemuan mobil tersebut. Lalu ia pun melaporkannya kepada seorang pria bernama Ronnie tentang berita itu. Lalu Ronnie menghubungi seorang pebisnis bernama Syah yang ternyata sudah lebih dulu mengetahui tentang berita tersebut. Lalu Syah memerintahkan Ronnie untuk mengawasi dulu dan mencari tahu apa yang akan mereka lakukan dengan mobil tersebut. Tetapi belum diketahui apa alasannya. Setelah itu Gotham mendapat informasi detail mobil tersebut dari polisi, di mana mobil itu dilaporkan menghilang bersama seorang gadis. Lalu mobil itu pun dibawa ke kantor polisi dan terlihat seorang pastor yang melaporkan kasus kehilangan mobil tersebut mengkonfirmasi jika itu adalah mobil yang dilaporkan menghilang bersama seorang gadis. Lalu Rames membawa detail dari kasus kehilangan di mana gadis yang hilang bernama Esther yang tinggal di panti asuhan dan dilaporkan menghilang 6 bulan yang lalu. Tetapi saat Gotham melihat foto dari Esther, ternyata wajahnya tidak mirip dengan gadis yang ia lihat di dalam mimpinya. Namun Gotham yakin jika Esther pasti memiliki hubungan dengan gadis di dalam mimpinya. Karena itulah Gotham bersama Rames mendatangi pastor dan menanyakan tentang Esther. Pastor mengatakan jika Esther memang tinggal di sana dan mobil yang ditemukan adalah mobil milik panti asuhan yang biasa dipakai Esther untuk keperluan. Dan hanya itu saja informasi yang diberikan pastor. Karena merasa ada yang janggal dengan kasus Esther, ditambah Gotham sangat yakin jika Esther pasti ada hubungan dengan gadis di mimpinya, Gotham mulai fokus menyelidiki tentang kasus Esther. Hingga suatu hari saat Gotham melakukan panggilan video dengan pamannya, ia pun melihat kalender di rumah pamannya yang memiliki simbol seperti simbol yang ia lihat di dalam mimpinya. Gotham bersama Mega dan Rames langsung mendatangi rumah pamannya dan mereka pun akhirnya mengetahui jika simbol tersebut milik perusahaan percetakan yang sudah tutup 6 bulan yang lalu. Mereka pun mendatangi tempat percetakan tersebut, di mana pintu gerbangnya memiliki simbol yang sama persis dengan simbol di mimpi Gotham. Dan tempat percetakan terlihat sudah terbengkalai. Ketika mereka memeriksa tempat tersebut, mereka pun menemukan kertas foto wanita yang diberitakan menghilang. Gotham pun terkejut karena foto wanita itu sangat mirip dengan gadis di dalam mimpinya. Dan wanita tersebut bernama Adya. Karena di kertas foto ada alamat Adya, mereka pun langsung pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan ayah Adya yang masih berharap putrinya kembali. Dan dari ayah Adya, Gotham mendapat informasi jika Adya menghilang pada tanggal 6 Oktober, dan itu bersamaan dengan hilangnya Esther. Karena Gotham mendapat mimpi di resort dan kamar yang sama, Gotham merasa mungkin Adya datang ke resort dan menginap di kamar 118, atau dia datang ke sana untuk menemui seseorang di kamar 118. Setelah itu mereka langsung mendatangi resortnya dan menanyakan tentang pengunjung yang menginap di kamar 118 pada tanggal 6 Oktober atau 8 bulan yang lalu. Tetapi petugas resort mengatakan jika tidak ada yang menginap di kamar 118 pada tanggal tersebut. Dan terlihat manajer resort itu pun menelpon Ronnie dan memberitahukan jika ada yang mencari tahu tentang kamar 118 pada 6 Oktober. Dan Ronnie pun terlihat panik lalu menghubungi Syah. Gotham bersama Mega dan Rames terus mencari informasi yang berhubungan antara Adya dan kamar 118. Hingga suatu hari saat di mobil, Gotham mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku Adya. Tetapi tiba-tiba mobil Gotham ditabrak oleh sebuah mobil hingga mobil Gotham keluar jalur dan menabrak pohon. Dan orang yang menabrak mereka ternyata Ronnie. Untungnya Gotham dan Rames selamat dari insiden tersebut. Lalu wanita yang mengaku Adya kembali menelpon dan meminta Gotham untuk tidak perlu mencarinya. Gotham lalu meminta bantuan teman polisinya untuk melacak nomor tersebut.
Dan ketika mereka mendapatkan lokasi dari nomor tersebut, ternyata ponselnya sudah ditinggalkan di sebuah mobil jemputan sekolah. Gotham pun menjadi yakin jika yang menghubunginya bukanlah Adya, melainkan seseorang yang tidak ingin Gotham mencari tahu tentang Adya. Tetapi itu tidak menghentikan Gotham untuk menemukan kebenaran dari mimpinya tersebut. Ia pun terus menyelidiki, hingga penyelidikannya membawanya kembali ke rumah Adya dan menemukan sebuah kotak yang berisi kain merah dengan sulaman nama Adya dan Prabhavati. Dan juga foto Adya bersama seorang gadis bernama Prabhavati yang menggunakan seragam sekolah. Dan dari foto tersebut mereka menemukan lokasi dari tempat pengambilan foto. Gotham dan Ramesh langsung mendatangi lokasi tersebut hingga mendapatkan alamat sekolah dari seragam yang dipakai Prabhavati. Gotham pun menemui kepala sekolah di sana dan menunjukkan foto Adya dan Prabhavati, tetapi kepala sekolah tidak mengenal mereka karena baru pindah ke sekolah tersebut. Tetapi ada seorang guru bernama Murti yang mengenali Adya dan Prabhavati karena Adya dulu pernah mengajar komputer di sekolah tersebut. Namun saat Gotham menanyakan informasi dari Adya, Murti mengatakan tidak tahu. Saat Gotham pergi dari sana, ia mendapat telepon dari seorang pria yang mengatakan jika ia tahu tentang Adya dan ia meminta bertemu di suatu tempat untuk berbicara. Tetapi hingga beberapa jam ditunggu, pria tersebut tidak pernah muncul. Dan ketika mereka kembali, mereka pun melihat Murti yang mengalami kecelakaan di jalan. Di waktu yang sama, Gotham mendapat telepon yang membuatnya langsung pulang ke rumah. Ternyata rumahnya habis dirusak oleh beberapa orang yang juga menyerang penjaga rumahnya. Dan orang-orang itu pun menempelkan foto Murti di tembok dengan pesan agar Gotham menghentikan pencariannya terhadap Adya. Karena itu Gotham yakin jika yang menelpon untuk memberitahukan informasi tentang Adya adalah Murti. Melihat itu Mega bukannya takut, tetapi ia justru meminta Gotham untuk menyelesaikan apa yang sudah ia kerjakan. Kemudian Gotham kembali mendatangi gereja untuk kembali menanyakan tentang Esther. Tetapi pelayan gereja di sana mengatakan jika pastor sudah pergi ke gereja di daerah lain dan ia berencana untuk pergi ke Vatikan esok hari. Akan tetapi saat Gotham mendengar suara dari pelayan gereja tersebut, ia pun mengenali jika suara itu sangat mirip dengan suara wanita yang mengaku sebagai Adya. Saat Gotham bertanya tentang panggilan tersebut, pelayan gereja itu pun terlihat panik dan takut. Lalu pelayan tersebut mengatakan jika pastorlah yang memintanya melakukan panggilan itu. Gotham pun langsung pergi ke gereja tempat pastor berada. Dan di sana Gotham pun terkejut ketika melihat pastor yang bersiap-siap pergi bersama Esther. Tetapi sebelum pastor menjelaskan semuanya, tiba-tiba sang pastor ditembak oleh anak buah Shah yang juga sudah berada di sana. Gotham lalu membawa Esther melarikan diri dari sana hingga mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran anak buah Shah. Setelah aman, Gotham pun meminta Esther untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi dan apa hubungan antara Esther dan Adya. Lalu Esther pun menceritakan kembali saat ia pertama kali bertemu dengan Adya. Dan semuanya berawal di sekolah Prabhavati. Esther mengajar bahasa Inggris di sana, sedangkan Adya adalah guru baru yang mengajar komputer. Adya sangat cepat beradaptasi dengan tempat dan warga sekitar. Hingga suatu hari, sekolah mereka mengadakan kegiatan medis yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan farmasi. Dan Prabhavati yang menjadi relawan membantu guru untuk tugas di sana. Adya sangat menyukai Prabhavati yang ceria. Prabhavati pintar membuat sulaman dan dia pun menghadiahkan kain sulaman merah pada Adya dengan tulisan Adya dan Prabhavati. Setelah itu semua anak-anak murid di sana pun divaksin termasuk Prabhavati. Akan tetapi satu hari setelah divaksin, Prabhavati mengalami gejala di mana seluruh tubuhnya terasa terbakar dan juga demam yang tinggi. Prabhavati langsung dibawa ke rumah sakit oleh Adya. Saat di rumah sakit, ternyata ada beberapa anak yang mengalami gejala serupa setelah divaksin. Namun sayangnya setelah dibawa ke rumah sakit,
dokter tidak bisa menyelamatkan Prabawati dan juga anak-anak yang lain dari kematian. Adya pun terlihat sangat terpukul dengan kematian Prabawati. Yang membuatnya mencari tahu tentang obat vaksin yang diberikan kepada anak-anak di sekolah. Dan ia pun menemukan botol vaksin bekas dengan jenis obat yang sama, namun dosisnya berbeda. Adya pun lalu menemui seorang dokter yang pernah menolak memberikan obat tersebut kepada anak-anak sekolah karena obat tersebut masih dalam uji coba. Dan dari dokter itulah Adya mengetahui jika obat tersebut dari sebuah perusahaan farmasi, di mana obat itu masih belum mendapat izin dan ilegal di beberapa negara. Tetapi karena mendapatkan keuntungan yang besar, perusahaan itu pun tetap menjual obat tersebut dan melakukan uji coba secara ilegal atas nama LSM di berbagai negara miskin. Dan ini adalah kejahatan yang sudah terorganisir. Bahkan mereka akan menghabisi siapapun yang mengganggu bisnis mereka. Setelah mengetahui semua itu, Esther meminta Adya untuk menjauhi semua ini. Tetapi Adya menolak melakukannya karena ia tidak bisa melupakan kematian Prabawati. Melihat Adya yang bersikeras ingin membongkar praktek ilegal tersebut, Esther lalu menelpon temannya yang memiliki pengaruh di daerah itu. Dan Esther menceritakan semua kepada temannya, dan teman Esther mengajak mereka bertemu di sebuah resort yang sedang mengadakan acara. Malam harinya mereka langsung mendatangi resort tersebut untuk bertemu dengan teman Esther. Tetapi teman Esther tidak terlihat di sana. Esther pun menyuruh Adya untuk duduk, sementara ia menelpon temannya. Tetapi teleponnya tidak diangkat, dan tidak lama kemudian Esther mendapat telepon yang memberitahukan jika temannya tersebut mengalami kecelakaan. Dan saat Esther ingin memberitahukan itu kepada Adya, dia pun tidak menemukan Adya di tempat duduknya. Dan saat ia pergi mencari, ia pun melihat beberapa pria yang juga sedang mencari wanita yang bersama Adya, yaitu dirinya. Mengetahui jika Adya diculik, Esther pun bingung dan ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga ia pun memilih melarikan diri dari sana dan meninggalkan Adya karena ketakutan. Setelah mengetahui semua itu, Gautam pun memberitahukan kepada atasannya dan ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan Adya dan menangkap semua pelaku di balik kejahatan ini. Tetapi Gautam masih belum memiliki bukti yang cukup. Dan Gautam berpikir, mungkin jika ia mengalami mimpi yang sama kembali, ia akan menemukan jawaban dari semua misteri Adya. Dan malam harinya, saat sedang dalam perjalanan menuju resort, Gautam kembali diserang oleh Ronnie dan anak buah Shah. Tetapi Gautam berhasil membunuh mereka semua. Setelah mendapat pengetahuan medis tentang mimpi tersebut dari seorang dokter spesialis saraf otak, Gautam pun kembali ke kamar 118 di malam dan hari yang sama saat ia mendapat mimpi untuk pertama kalinya. Dengan membawa serum yang diberikan dokter, di mana ia bisa mendapatkan mimpi yang sama dengan batas waktu tidak lebih dari 10 menit. Ketika Gautam menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya, ia pun langsung tertidur. Dan benar saja, Gautam mendapatkan mimpi yang sama. Di dalam mimpi tersebut, ia menyaksikan semua hal yang terjadi pada Adya. Di mana Gautam melihat saat Adya dipanggil oleh seorang pria dan masuk ke kamar 118. Tidak lama kemudian, Shah dan anak buahnya juga masuk ke kamar tersebut. Ternyata Shah adalah pemilik perusahaan farmasi yang menyebabkan Prabawati meninggal. Di kamar itu mereka membunuh Adya dengan kejadian yang sama persis dengan yang dilihat Gautam di dalam mimpinya. Lalu setelah itu mereka membakar semua bukti yang telah Adya kumpulkan, termasuk membuang mobil yang digunakan Adya dan Esther ke danau. Setelah itu mereka membawa jasad dari Adya keluar dari kamar 118, lalu jasad Adya dikubur di taman air mancur di resort tersebut.
Setelah 10 menit, Gotham pun bangun dari mimpinya dan langsung pergi ke taman air mancur. Dan tidak lama kemudian, polisi dan atasan Gotham tiba di sana dan membongkar lokasi yang ditunjuk Gotham. Setelah dibongkar, semua orang yang ada di sana pun terkejut ketika menemukan jasad Adia yang sudah menjadi tulang belulang. Dan di sana juga mereka menemukan gelang milik Adia, di mana gelang tersebut adalah sebuah flash disk yang disembunyikan Adia dan berisi video rekaman Adia dan juga semua bukti tentang praktek ilegal dari perusahaan farmasi milik Shah. Dan dari bukti itulah polisi menangkap semua orang yang terlibat dalam semua praktek ilegal tersebut. Namun Shah lebih memilih mati dengan menembak kepalanya sendiri. Di akhir film, Adia kembali mendatangi Gotham di dalam mimpi dengan wajah tersenyum. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film 118, di mana Gotham berhasil membongkar praktek ilegal dan misteri kematian Adia setelah mengalami mimpi yang sama berkali-kali. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.